Azan miliaran kali telah dikumandangkan sejak 14 abad lalu. Azan dikumandangkan 5 kali sehari semenjak azan pertama kali dikumandangkan 14 abad lalu hingga saat ini. Tak dapat dihitung berapa juta kali azan telah berkumandang. Anggaplah setahun 356 hari. Jika 14 abad adalah 1400 tahun, maka 1400 tahun kali 356 hari adalah 511.000 hari. Dalam satu hari, azan 5 kali dikumandangkan, sehingga sedikitnya azan telah dikumandangkan 2.555 kali. Jika dalam satu hari ada 1 juta muslim di dunia yang mengumandangkan azan, jadi azan telah dikumandangkan sebanyak 2.555 miliar kali. Subhanallah, Maha besar Allah atas segala kehendaknya. Azan juga tak henti dikumandangkan hingga kiamat dan akan terus sambung menyambung di dunia. Faktanya seperti berikut, bumi berbentuk bulat. Ini menyebabkan terjadi perbedaan waktu sholat pada setiap daerah. Ketika azan telah selesai berkumandang di satu daerah, maka selanjutnya azan berkumandang di daerah lain. 1 jam setelah azan selesai di Sulawesi, maka azan segera bergema di Jakarta, disusul pula Sumatera. Dan azan belum berakhir di Indonesia, maka ia sudah dimulai di Malaysia. Burma adalah di baris berikutnya, dan dalam waktu beberapa jam dari Jakarta, maka azan mencapai Dhaka, ibu kota Bangladesh. Dan begitu azan berakhir di Bangladesh, maka ia telah dikumandangkan di barat India, dari Kalkuta ke Srinagar, kemudian terus menuju Bombay, dan seluruh kawasan India. Srinagar dan Sialkot, sebuah kota di Pakistan Utara, memiliki waktu azan yang sama. Perbedaan waktu antara Sialkot kota, Karachi, dan Kowadar adalah 40 menit, dan dalam waktu itu azan fajar telah terdengar di Pakistan. Sebelum berakhir di sana, ia telah dimulai di Afghanistan dan Muscat. Perbedaan waktu antara Muscat dan Baghdad adalah 1 jam. Azan kembali terdengar selama 1 jam di wilayah Hijaz, Al-Muqaddas, Mekah, dan Madinah, Yaman, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak. Proses panggilan azan terus berlangsung melalui seluruh kawasan Afrika. Kumandang keesaan Allah dan kenabian Muhammad SAW yang dimulai dari bagian timur pulau Indonesia itu tiba di pantai timur Samudra Atlantik setelah 9,5 jam. Sebelum azan mencapai pantai Atlantik, kumandang azan zuhur telah dimulai di kawasan timur Indonesia. Dan sebelum mencapai Dhaka, azan asar telah dimulai. Dan begitu azan mencapai Jakarta setelah kira-kira 1,5 jam kemudian, maka waktu maghrib menyusul. Begitu seterusnya, azan terus berkumandang di bumi dan tidak pernah berhenti hingga kiamat terjadi. Subhanallah. Nah pemirsa Hasanah, sekarang mari kita simak muazin pertama Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Bilal bin Rabah al-Habashi. Ia biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari muazin ar-Rasul. Bilal lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Pria berpostur tubuh tinggi, kurus, warna kulitnya hitam, pelipisnya tipis, dan berambut lebat ini di hadapan Rasulullah SAW, dia mengikrarkan diri masuk Islam. Hingga akhirnya Abu Bakar memerdekakan dirinya. Saat Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah, Bilal turut serta. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah mensyariatkan azan. Rasulullah SAW kemudian menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan karena ia memiliki suara yang merdu. Lalu Bilal mengumandangkan azan dan menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasanya setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah dan berseru, "Hayal sholati, hayal sholati," yang berarti, mari melaksanakan sholat, mari meraih keuntungan. Lalu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah dan Bilal melihat beliau, Bilal segera melantunkan iqomat. Selain itu, ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, beliau berjalan di depan pasukan muslim bersama Bilal. Bilal pula lah yang ditunjuk Nabi untuk mengumandangkan azan di atap Ka'bah sebelum menunaikan sholat zuhur. Azan itu pun menjadi azan yang pertama dikumandangkan di Mekah.
Bilal menjadi muazin tetap selama Rasulullah hidup. Begitupun ketika Rasulullah wafat. Allahu Akbar. Saat jasad Rasulullah masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan, dia pula yang mengumandangkannya. Namun kali ini suasananya berbeda. Saat Bilal sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tiba-tiba suaranya terhenti. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana pun tak kuasa menahan tangis. Asyhadu an أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا Dalam Syuar min Hayatis Syahabah, karya Dr. Abdurrahman Rafat Basya, dipaparkan bahwa sejak kepergian Rasulullah SAW, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai kepada kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya, larut dalam tangisan pilu. Kemudian Bilal memohon kepada Abu Bakar yang menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam agar diperkenankan tidak mengumandangkan azan lagi karena tidak sanggup melakukannya. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Abu Bakar. Karenanya, sejak saat itu Bilal menolak untuk menjadi muazin bagi seseorang. Selain sebagai muazin, semasa hidupnya, Bilal pernah menjabat sebagai bendahara Rasulullah di Bait Al-Mal. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Bilal juga merupakan salah satu sahabat yang telah diisyaratkan Nabi bakal menjadi salah seorang penghuni surga. Suatu hari di waktu subuh, Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Hai Bilal, ceritakanlah kepadaku mengenai amalan yang menurutmu paling besar pahalanya yang pernah kamu kerjakan dalam Islam. Sesungguhnya aku pernah mendengar suara jalanmu di hadapanku di surga." Bilal menjawab, "Aku tidak pernah mengerjakan amalan yang menurutku besar pahalanya. Tapi aku tidak wudhu di waktu malam dan siang, melainkan aku menunaikan sholat yang diwajibkan bagiku untuk mengerjakannya." Subhanallah. Pemirsa Hasanah, tahukah Anda bahwa azan subuh yang dilakukan 2 kali itu adalah sunnah? Nah, berikut adalah dalil-dalil adanya azan pertama sebelum masuk waktu subuh. Diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila Bilal memperdengarkan azan pada malam hari, makan dan minumlah sehingga kamu mendengar azan yang akan diperdengarkan oleh Ibnu Ummi Maktum." Maksudnya adalah jika Bilal berazan di malam hari sebelum masuk waktu subuh, makanlah dan minumlah sehingga Ibnu Ummi Maktum membaca azannya. Ibnu Ummi Maktum adalah orang buta yang berazan subuh dikala orang mengatakan kepadanya telah tiba waktu pagi. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Janganlah kamu jadikan laungan azan Bilal atau seruan Bilal sebagai pencegah seseorang di antara kamu dari makan sahur. Karena suara azan atau seruan azan Bilal pada malam hari adalah untuk memberi peringatan kepada seseorang dari kamu yang kebetulan masih mengerjakan sembahyang malam atau untuk membangunkan kamu dari tidur." Kesimpulan ada 2 azan di pagi hari, yaitu azan pertama adalah azan pada fajar pertama atau yang disebut dengan kazib. Kurang lebih azan pertama dikumandangkan pada jam 3.30 pagi sampai dengan 4 pagi yang bertujuan untuk memberikan peringatan kepada orang yang masih mengerjakan sholat malam bahwa sebentar lagi waktu subuh segera tiba, atau membangunkan orang yang masih tidur. Azan kedua pada fajar kedua atau yang disebut dengan syadik adalah sebagai tanda masuknya waktu sholat subuh. Kita sangat memahami bahwa azan adalah panggilan suci bagi umat Islam untuk melaksanakan kewajiban sholat mereka. Apa jadinya jika azan dilarang untuk dikumandangkan?
Departemen Wakaf Islam di Hebron mengecam tindakan otoritas penjajah Zionis Israel yang melarang kumandang azan di Masjid Ibrahimi. Israel tercatat melarang azan sebanyak 50 kali selama bulan Juli tahun lalu. Dalam pernyataannya, Departemen Wakaf Islam meminta lembaga-lembaga HAM segera turun tangan untuk menghentikan aksi-aksi penodaan agama yang dipraktikkan pemerintah penjajah Zionis Israel di Masjid Ibrahimi di kota Hebron, wilayah selatan tepi barat. Larangan azan ini dilakukan penjajah Zionis Israel dengan dalih mengganggu para pemukim pendatang Zionis. Astagfirullah, benar-benar Zionis Israel itu adalah musuh Islam. Nah pemirsa Hasanah, usai sudah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini. Semoga selalu membawa pencerahan untuk Anda semua. Jangan lupa ya, saksikan terus Hasanah untuk menambah wawasan Anda hanya di Trans 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.